Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita masih di kitab Silsilah Ta'limil Lughah, jilid yang kedua, pelajaran nahwu. Baik. Insyaallah kita masuk ke pelajaran yang ke-13. Ad-Darsu Ats-Tsalits Asyar. Pelajaran yang ke-13. Silakan dibuka di kitabnya di halaman 149. Baik, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan nahwu, kita ambil contoh-contoh yang ada dari teksnya. Baik, judul teksnya adalah Minas Sahabati radhiyallahu anhum. Di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maksudnya penyebutan sebagian dari para sahabat radhiyallahu anhum. Baik. Jadi ada sebagian dari para sahabat yang akan kita sebutkan di teks ini. Siapa saja mereka? Yang pertama, alladzi nama fi firasyir rasuli sallallahu alaihi wasallam lailatal hijrati Ali bin Abi Thalibin. Alladzi artinya yang, nama tidur, fi firasyir rasul, di firash artinya kasur atau ranjang, yang tidur di kasurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam lailatul hijrah, pada malam Nabi pergi hijrah, adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Karena Ali yang paling dekat perawakannya dengan Rasul. Jadi Nabi dan Abu Bakar pada malam itu sepakat untuk bertemu di luar kota Mekah, keluar pada malam hari. Sebelumnya Nabi menugaskan Ali untuk tidur di kasurnya untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy yang telah mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2, allati sa'adatir Rasul sallallahu alaihi wasallam bimaliha zaujatuhu Khadijah bintu Khuwailid. Baik, yang telah membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hartanya, harta itu siapa? Istri beliau, yaitu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Ya. Ini bisa diambil di judul bukunya adalah Tarajim Sayyidat Baitin Nubuwah karangan Dr. Aisyah Abdurrahman, halaman 231. Baik, kemudian sahabat yang ketiga siapa? Alladzani anfaqa lahuma li tajhizi jaisyil muslimin fi ghazwati Tabuk. Dua orang sahabat yang menginfakkan harta mereka berdua untuk mempersiapkan, tajhiz artinya mempersiapkan atau membekali pasukan kaum muslimin di perang Tabuk, adalah dua orang sahabat yang mulia, Abu Bakar Siddiq dan Utsman bin Affan. Dua orang sahabat yang mulia ini mereka menginfakkan harta mereka, jumlahnya kalau dihitung dengan hitungan sekarang itu sampai ratusan juta, untuk memberi perbekalan pada tentara, perbekalan makanan, hewan tunggangan dan seterusnya. Yang keempat, allatani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa tiflun imra'atani karimatan. Dua orang perempuan yang merawat, mendidik, robbat yang merawat Rasul ketika beliau masih kecil, adalah dua orang perempuan yang mulia. Siapa? Yaitu Halimah Sa'diyah dan Ummu Aiman Al-Habasyiyah. Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad dan Ummu Aiman Al-Habasyi. Dua orang perempuan inilah yang merawat Nabi ketika beliau masih kecil, yang mengasuh Nabi. Baik, kemudian sahabat selanjutnya adalah alladzina qadu juyushal muslimin fil futuhat al-islamiyah. Para panglima yang memimpin pasukan-pasukan kaum muslimin dalam futuhat al-islamiyah, dalam pembebasan Islam, dalam membebaskan negara-negara yang berada di sekitarnya, dalam menaklukkan daerah-daerah tersebut. Quwadun syuja'anun, yaitu para panglima. Quwad jamak dari qaidnya, artinya panglima, pemimpin perang. Syuja'an, yang pemberani. Siapa mereka? Di antaranya adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, kemudian Amr bin As radhiyallahu taala anhu, dan Abu Ubaidah Amir ibnu Abdullah al-Jarrah. Ubaidah Amir ibnu Abdullah al-Jarrah. Baik. Jadi tiga orang ini adalah di antara panglima yang terkenal, Khalid, Amr bin As, dan Abu Ubaidah. Kemudian sahabat yang keenam, allati tazawwajahunna Rasul sallallahu alaihi wasallam ummahatul mukminin. Para perempuan yang dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ummahatul mukminin. Ya, ummahatul mukminin itu ibu
para ibunya, orang-orang yang beriman. Ya. Baik, jadi gelar istri Nabi itu adalah ummahatul mukminin. Baik. Apa yang kita pelajari di sini itu tentang al-asma al-mausulah. Al-asma al-mausulah itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata sambung. Kata sambung dalam bahasa Indonesia contohnya adalah yang, ya. Saya yang makan. Jadi kita menghubungkan kata saya dan makan, ya, dengan kata sambung. Baik. Contohnya fi firasy Rasul Ali, yang tidur di kasurnya Nabi adalah Ali. Mana isim mausulnya? Alladzi. Kapan pakai alladzi? Untuk mufrad mudzakkar. Kalau bendanya adalah satu laki-laki. Di sini laki-laki yaitu Ali dan satu orang doang, maka pakai alladzi. Kalau satu orang perempuan kita gunakan allati. Contohnya di sini Khadijah. Allati sahabat Rasul Malia Khadijah. Maka gunakan allati. Bagaimana kalau ada dua orang laki-laki? Gunakan alladzani. Kalau ada dua orang perempuan, gunakan allatani. Ya. Bagaimana kalau ada banyak laki-laki? Ya, banyak laki-laki gunakan alladzina. Ya, 3, 4 dan sebagainya menggunakan alladzina. Kalau banyak perempuan gunakan allati. Itu beda dengan allati, ya. Allati satu orang, allati itu banyak. Baik. Kita masuk ke kaidahnya. Al-ismul mausul ismun la yakunu ma'nahu taman illa bi jumlatin tattasilu bihi. Isim mausul, kata sambung, adalah satu kata benda. La yakunu ma'nahu taman. Maknanya tidak akan tam, tidak akan sempurna. Illa bi jumlatin tattasilu bihi, kecuali dengan kalimat yang akan bersambung dengannya. Jadi kalau allazi doang atau allati doang nggak ada maknanya. Jadi harus ada kata setelahnya, kalimat setelahnya. Wa hadhil jumlatu tusamma silatul mausul, dan jumlah ini, kalimat yang datang setelah isim mausul itu namanya jumlah silatul mausul. Nah, akan kita lihat contoh-contohnya nanti. Taib. Al asmaul mausulah hiya allazi lil mufrad mudzakkar, allati dan seterusnya tadi yang sudah kita bahas tadi. Taib. Sekarang isim mausul itu bisa kita jadikan mubtada. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas isim isyarah sebagai mubtada. Kita juga sudah bahas mubtada, dhamir sebagai mubtada. Sekarang kita bahas isim mausul sebagai mubtada. Contohnya alladzi nama fi firasyir Rasul Ali. Mana mubtada'nya sini? Alladzi. Mubtada'nya. Mana khabarnya? Khabarnya tahu ada di ujung Ali. Ya, khabarnya ada di ujung Ali. Kenapa bukan nama khabarnya? Karena kembali ke pengertian khabar. Khabar adalah kata yang menyempurnakan makna mubtada. Dan nama fi firasyir Rasul ini tidak menyempurnakan makna alladzi, tapi tapi Ali lah yang menyempurnakan makna alladzi di situ. Ya, karena arti kalimatnya kalau diterjemahkan yang tidur di kasur Rasul. Kalau sampai situ doang, ya, yang tidur di kasur Rasul. Siapa yang tidur di kasur Rasul, kan masih menyisakan pertanyaan di situ. Maka kata yang menyempurnakan pertanyaan tadi itulah dibuatkan sebagai khobar. Kalau seandainya nama fi Rasul sebagai khobarnya, tentu dia tidak akan menyisakan pertanyaan, karena khobar pengertiannya yang menyempurnakan makna mubtada. Nah, maka kata Ali yang menyempurnakan makna mubtada di sini. Yang tidur di kasur Rasul adalah Ali. Nah, kalau ada kata adalah Ali, maka itulah khobarnya. Baik. Berarti alladzi mubtada, khabarnya Ali. Khabar itu marfu. Ya. Marfunya dengan apa? Dengan dhamma. Ini salah ini ya, bukan fathah. Ini gimana ceritanya marfu dengan fathah? Ya. Ini bukan fathah, dhamma. Baik. Lihat contoh selanjutnya, allati sa'adat Rasul bimaliha Khadijah. Allati mubtada, khabarnya mana? Khadijah. Ya, kenapa bukan sa'adat? Ya, karena allati yang membantu Rasul dengan hartanya adalah Khadijah. Berarti Khadijah sebagai khabarnya. Itu juga contoh-contoh selanjutnya. Ya, sahabian. Nah, di sini khabarnya bentuknya musanna, berarti marfu dengan alif. Ya, jamak taksir berarti marfu dengan dhamma. Ya, kemudian jamak manasali marfu dengan dhamma juga. Itu seterusnya. Baik. Kemudian kaidah yang kedua, idza waqa'a al-ismul mausulu fi awalil jumlah fa huwa mubtada.
Kalau isim mausul terletak di awal kalimat, maka dia dihukumi sebagai mubtada. Wal asmaul mausulatu mabniyah, dan isim-isim mausul itu dihukumi mabni. Wal jumlatul lati ta'ti ba'dahu silatul mausul, dan kalimat yang datang setelah mubtada tadi itu dinamakan jumlah silatul mausul. Jumlah silatul mausul. Jadi kalau kita kembali lagi ke contoh tadi, apa yang berada di antara mubtada dan khabar kan jumlah silatul mausul. Jadi di sini jumlah silatul mausulnya yang ini. Ya. Nama fi firasir rasul ini namanya jumlah silatul mausul. Silatul mausul itu penyambung. Kata sambung. Ya, silah artinya menyambung. Al mausul artinya yang disambung. Alladzi, kalau kita menyambung dengan ali harus ada kata ini. Wajib ada ini silatul mausul ini. Ya. Jadi jumlah silatul mausul itu wajib ada. Alladzi tambah silatul mausul tambah khabar. Taib. Itu mananya ya. Berarti kalau kita rumuskan susunan, kalau kita ingin buat kalimat dengan menggunakan alladzi misalkan, maka kita tulis alladzi, baru tambahkan setelah alladzi apa? Tambahkan silatul mausul. Baru setelahnya tambahkan khabar. Jadi khabar itu nggak harus selalu berdempetan dengan mubtadanya. Jadi alladzi sebagai mubtada, silatul mausul pelengkap, khabar sebagai pelengkap mubtada. Gitu ya. Jadi harus tersusun dari 3 rukun ini. Alladzi sebagai mubtada, silatul mausul berada di tengah, dan khabar sebagai pelengkap mubtada di awal. Wa ma yukmilu ma'na jumlah ba'da silatul mausul huwa khabar mubtada. Yang menyempurnakan makna kalimat setelah ada silatul mausul itulah khabar. Alladzi nama fi firasir rasul ali. Alladzi isim mausul mubtada. Nama fi firasir rasul silatul mausul. Ali khabar mubtada. Contoh bagaimana mengi'rabnya sekarang? Contohnya kita ambil allati sa'adat rasul bi maliha khadijah. Allati isim mausul mubtadaun mabniyun. Kemudian sa'adat rasul bi maliha. Ini namanya jumlah silatul mausul. Jumlahnya bentuknya jumlah fi'liyah karena sa'ada fi'il madi. Sa'adat rasul bi maliha ini namanya jumlah silatul mausul. Bisa kita i'rab satu persatu. Ada apa rasul apa biur jarma dan seterusnya, bimaliha dan seterusnya. Itu bisa kita i'rab satu persatu, tapi di sini sekarang cukup kita i'rab secara mujmal, secara global saja dulu. Ya, jadi saat rasul bimaliha kita i'rab sebagai satu kesatuan. Itu silatul mausul, dan khadijah itu khabarnya. Selesai. Ya. Jadi khabar itu nanti berubah-ubah nanti sesuai dengan isim mausulnya. Ingat, mubtada sama khabar itu selalu punya keterkaitan. Nggak bisa lepas dia. Kalau mubtada'nya mudzakkar, maka khabar juga mudzakkar, begitu seterusnya. Baik, kemudian latihannya untuk mengerjakan ayyin al-ismal mausul wasilatahu kama fi jumlah. Tentukan di sini mana isim mausul, mana silatul mausul dalam kalimat ini. Ya, alladzina safaral yauma maridhan. Jadi yang tentukan isim mausul sama silahnya saja. Nah, ini isim mausulnya. Kemudian silahnya safara al-yaum, dan khabarnya maridon. Nah, udah cukup 2 saja ya, tentukan ini saja yang diminta, isim mausul sama silahnya doang. Nah, begitu seterusnya ya, dikerjakan nanti latihan yang pertama. Kemudian latihan yang kedua, lengkapi kalimat berikut dengan mubtada yang berbentuk isim mausul. Nah, di sini mubtadanya apa? Jadi cara melihatnya patokannya kepada ujung kalimat, yaitu khabarnya. Dhabit artinya petugas atau polisi, petugas atau satpam. Ya, itu kan laki-laki, mudzakkar. Nah, maka di sini isim mausulnya alladzi. Nah, kemudian di sini tiflatun. Tiflatun artinya anak perempuan. Berarti apa di sini? Nggak cocok pakai alladzi, sesuaikan. Begitu seterusnya ya. Bisa dilihat kepada ujung-ujungnya khabarnya. Itu cara menentukan pakai isim mausul yang mana. Kemudian salisan, latihan yang ketiga juga dikerjakan, lengkapi dengan khabar. Tadi lengkapi mubtada, sekarang lengkapi khabarnya. Alladzi istajarul bait, yang menyewa rumah. Kan di sini khabarnya apa? Ya. Sesuaikan juga dengan sama isim mausulnya, alladzi buat laki-laki. Oh, berarti di sini nggak boleh pakai kata perempuan. Itu ya. Alladzi buat laki-laki, maka isi dengan laki-laki. Alladzina jamak laki-laki, maka isi dengan jamak laki-laki, jangan jamak perempuan. Sesuaikan ya. Jadi nggak sembarangan isinya. Ada aturannya. Aturannya mengikuti mubtada. Ingat, mubtada sama khabar memiliki
keterkaitan. Taib. Kemudian latihan yang keempat, lengkapi dengan kalimat dengan jumlah sifatul mausul. Alladzi titik jalil. Ini nggak usah dikerjakan ya. Ini nggak usah. Baik. Kemudian latihan yang kelima juga dikerjakan. Rubah kalimat di atas menjadi mufrad muannas. Alladzi billahi wal yaumil akhir yastahiqul jannah. Ini kan mufrad mudzakkar. Rubah menjadi mufrad muannas. Berarti allati amanat billahi wal yaumil akhir tastahiqul jannah. Nanti al mufradah al muannas itu berarti domir iya. Musanna mudzakkar berarti domir huma. Musanna muannas juga sama huma. Jamak jam'uz zukur berarti domir hum. Jamak muannas berarti jam'ul inas berarti domir hunna. Dan latihan yang keenam, i'rab berikut ini alladzi wajada sa'ati abbasun. Baik, di i'rab ini ingat al-matlub an ya'rab at-talib jumlah tasatul ijmalan. Jadi silatul mausulnya nanti enggak usah di i'rab satu persatu ya. Ingat, jangan di i'rab semua, di i'rab satu persatu sebagaimana di contoh. Kalau i'rab semua kan belum kita pelajari ini fi'il madhi apa, ini apa belum. Jadi i'rab secara global saja. Ya, jumlah tasatul mausul udah selesai. Baik. Itu ya, jadi jangan di i'rab secara terperinci, i'rab secara global saja. Tapi itu saja tugasnya, hanya 5 saja selain yang kita sebutkan tadi. Wallahu ta'ala alam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.